Shalom Super Kids, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Kurang semangat. Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Nah gitu loh. Sekarang sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Ayo semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai ibadah Super Kids hari ini. Berkati internetnya supaya stabil. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Musik. Ya. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu. Dosa dihapuskan. Yeay. Shalom Super Kids. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Wah, Kak Gaby lihat dari sini ya. Semuanya udah siap, udah pada semangat. Wah, luar biasa sekali anak-anak Super Kids. Nah, anak-anak Super Kids, hari ini kita ada di hari yang spesial. Spesial kenapa ya? Wah, kira-kira kenapa spesialnya? Ayo, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Sebelum kita lebih lanjut lagi, yuk sama-sama kita berdoa ya. Kita siapkan hati kita dulu, kita mau berdoa, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oke, yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita doa sama-sama ya, ikutin Kak Gaby ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari yang spesial ini kami bisa berkumpul kembali di ibadah online Super Kids. Tuhan, tolong jamah kami Tuhan, berkati kami supaya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami siap belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wih, luar biasa. Semua sudah berdoa, semua sudah duduk dengan rapi ya. Nah, hari ini memang hari yang sangat-sangat spesial loh adik-adik. Kenapa ya Kak Gaby? Karena biasanya kan kita kalau ibadah tuh hari Minggu. Iya, tapi hari ini hari Jumat ada ibadah. Kenapa ya kira-kira? Ya benar sekali, kita sedang memperingati hari Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Wah, buat apa ya Tuhan Yesus kok mati di kayu salib?
Kira-kira ada yang tanya enggak kayak gitu ya adik-adik Super Kid? Wah, pasti semua sudah tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, supaya kita lebih mengerti lagi, yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Di hari yang cerah, Yesus datang ke kota Yerusalem. Walau ia tahu amat berbahaya untuk datang ke kota Yerusalem, karena banyak orang yang membenci Yesus dan ingin menangkapnya. Tapi pada hari ini, orang-orang menyambut dan mengeluh-ngeluhkan Yesus. Siapa orang ini? Dialah Yesus dari Nazaret. Hah? Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kalian. Sebab aku tidak akan memakannya lagi sampai memperoleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus, siapakah dia? Dia yang menerima dan mencelupkan roti ini bersama aku. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Mereka membentuk kesepakatan dan mulai saat itu ia mencari kesempatan untuk bertemu Yesus. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Namun ingat, ketika aku bangkit kembali, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tidak, Guru. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun aku harus mati, aku tak akan menyangkal engkau. Ya, Guru, kami tidak akan melakukannya. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Hatiku sangat sedih. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Bangunlah, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Guru, Yudas, engkau menyerahkan aku dengan ciuman? Telingaku! Simpan pedangmu. Kamu tahu bahwa Bapakku akan mengirimkan pasukan malaikat jika aku meminta. Telingaku kembali.
Kamu datang membawa pedang dan pentung, seakan aku orang berbahaya. Padahal, aku tiap hari mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Prajurit, tangkap dia! Guru! Malam itu, Yesus ditangkap. Para prajurit membawanya kepada Kayafas. Mereka mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Tetapi, mereka tidak menemukannya, hingga datang 2 orang saksi dusta. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari. Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan saksi ini? Apakah kau benar-benar Mesias? Engkau telah mengatakannya." Ia menghujat Allah! Sementara pada saat itu, Petrus duduk di halaman rumah itu. Lalu datanglah seorang wanita menghampirinya. Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan Yesus? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Lalu ia berjalan ke pintu gerbang dan menemui seseorang di sana. Bukankah kamu orang bersama-sama dengan Yesus di Nazaret? Aku tidak kenal orang itu. Orang ini adalah pengikut Yesus. Aku bersumpah kepada kalian, aku tidak mengenal Yesus. Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka menuduh Yesus menyesatkan bangsa mereka. Maka Pilatus bertanya, "Apa benar engkau raja orang Yahudi?" "Engkau sendiri yang telah mengatakannya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab satu kata pun. Maka heranlah Pilatus terhadap Yesus. Pilatus tidak mendapati kesalahan dari Yesus, tapi imam-imam kepala dan orang banyak makin kuat mendesak. Ia menghasut rakyat. Ia memulainya di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus tahu Yesus seorang dari Galilea, maka ia mengirim Yesus menghadap Herodes. Herodes sangat girang saat melihat Yesus, sebab sudah lama ia ingin melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu yang ajaib. "Yesus, tunjukkan kemampuanmu. Aku ingin melihatnya." Namun Yesus diam. Maka mulailah Herodes mengolok-olok Yesus dan mengembalikannya kepada Pilatus. Pilatus semakin bingung. Maka ia mengumpulkan imam-imam dan orang banyak untuk mengadili Yesus. "Aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Herodes pun tidak. Jadi aku akan menyiksa dia dan melepaskannya." "Tidak! Hukum dia! Hukum dia!" Ada kebiasaan pada kalian untuk membebaskan seorang tahanan pada hari Paskah. Aku akan melepaskannya. Namun imam-imam dan orang banyak berteriak untuk melepaskan seorang pemberontak dan pembunuh yang bernama Barabas dan menghukum Yesus. "Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami, salibkan dia, salibkan dia." Kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Maka mulailah timbul kekacauan, sehingga Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Ah! 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 Cepat, cari orang yang akan membantunya. Siapa dia? Kamu, cepat ke sini. Saya tidak bersalah. Angkat salib ini dan bantu dia dalam perjalanan. Maka sampailah Yesus di Golgota. Para prajurit mulai mempersiapkan penyalipan. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi pengikut-pengikut Yesus, namun tidak bagi para prajurit dan imam-imam besar. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang lain kau selamatkan. Jika benar engkau Mesias, selamatkanlah dirimu.
Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai Raja. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Penyalipan masih terus berlangsung. Matahari bersinar tepat di atas mereka. Lalu kegelapan datang meliputi seluruh daerah itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini anak Allah. Maka Yesus sudah menggenapi rencana Allah untuk manusia. Langit sudah semakin gelap. Yusuf datang mengambil mayat Yesus, mengapani dan menguburkannya dalam kubur baru di dalam bukit batu. Lalu pada keesokan harinya, imam-imam kepala dan orang Farisi meminta Pilatus untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga, karena mereka teringat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Maka diperintahkan dan pergilah para prajurit untuk menjaga kubur itu. Namun pada hari ketiga, kubur terbuka, matahari menerangi kubur itu. Keajaiban terjadi, dia hidup. Maut dikalahkan, manusia dibebaskan dari dosa. Semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Dia hidup untuk mempersiapkan tempat yang indah bagi kita di surga selamanya. Oke, semua sudah lihat videonya ya. Sudah tahu bagaimana ceritanya dari pertama. Bagaimana Tuhan Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot. Terus kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Nah adik-adik, itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, kita baca sama-sama ya ayatnya ya. Kita buka bersama di Markus 10 ayat 45. Yuk kita buka sama-sama. Kita buka Alkitab kita, udah siap ya Alkitabnya, dibuka sama-sama, dicari Markus 10 ayat 45. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke deh. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, sekali lagi dengan lebih semangat lagi, pasti bisa. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah adik-adik, ternyata kita tahu sekarang ya bahwa Tuhan Yesus itu menjadi tebusan buat dosa-dosa kita. Kita yang ini anak yang berdosa, mungkin kita suka menyakiti hati orang tua, suka berbohong mungkin, terus suka mencontek. Tapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita ini beroleh keselamatan. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus TOP banget ya. Tuhan Yesus luar biasa banget ya. Oke deh. Nah, kita buka lagi adik-adik di Yohanes 1 ayat 29. Yuk baca sama-sama ya. Di Yohanes 1 ayat 29.
A few moments later. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Berarti Tuhan Yesus itu menghapuskan dosa semua orang yang ada di dunia, adik-adik. Ya kan? Kalau mungkin Kak Gebi, Tuhan Yesus itu mungkin gak ya cuma mati untuk kita-kita aja? Mungkin gak adik-adik? Cuma mati untuk anak-anak super kids, atau cuma mati untuk orang-orang Israel gitu ya, atau cuma mati untuk orang-orang Indonesia. Bener gak kira-kira ya? Menurut firman Tuhan, tidak adik-adik, karena Tuhan Yesus dikatakan mati untuk menebus semua orang yang ada di dunia, mati untuk menebus banyak orang. Jadi kita sekarang ini, ayo dipegang, kita sekarang ini harus jadi teladannya Tuhan, mau meneladani Tuhan. Ayo coba kiri kanannya dijawil. Kalau ada kakak, kalau ada adik, yuk kita teladani Tuhan Yesus. Ayo katakan sebelah kirimu, sebelah kananmu juga. Yuk kita teladani Tuhan Yesus lewat apa? Lewat kasih Tuhan. Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya buat kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus meneladani kasih Tuhan loh adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Iya, kalau ada yang kulitnya hitam tetap dikasihi. Kalau ada yang kulitnya putih tetap dikasihi, karena Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Oke adik-adik, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Sip. Nah, yang kedua, kita bisa meneladani Tuhan lewat pelayanannya. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi dan juga mau melayani murid-muridnya, juga mau melayani semua orang. Ya adik-adik ya, kita sebagai anak Tuhan juga harus punya hati yang mau melayani. Kalau ada yang tanya gini, Kak Gebi, gimana caranya melayani? Loh aku nih masih kecil, masih sekolah, melayani apa coba? Nah kan kadang-kadang adik-adik bingung. Melayani itu bukan cuma di gereja aja adik-adik. Melayani bukan cuma di mana ya, di ibadah online gitu, enggak. Melayani bisa di mana saja. Kalau adik-adik sekarang sedang di rumah mungkin ya, melayani itu bisa dengan cara menjadi anak yang baik buat orang tua, membantu orang tua. Misalnya orang tuanya repot mau membersihkan rumah, adik-adik juga bisa melayani dengan membantu mereka. Nah, ada lagi contoh melayani bersama dengan teman. Mungkin ada teman kita yang sedang sakit, kita bisa mendoakan. Melayani apa lagi ya, coba ya dipikir ya. Oh, melayani di sekolah mungkin ya, saat ibadah online atau Zoom. Kalau gurunya lagi menerangkan, kita menjadi anak yang baik, mendengarkan, yang menyimak dan menjawab setiap pertanyaan, itu juga termasuk contoh melayani sesama kita. Nah adik-adik, gampang kan melayani Tuhan? Dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukannya. Oke adik-adik, nah sekarang siapa yang mau meneladani Tuhan Yesus lewat kasih dan pelayanannya? Angkat tangannya. Wih, semua pasti mau ya jadi anak-anak yang seperti Tuhan Yesus, jadi orang yang punya hati melayani dan mengasihi semua orang. Oke adik-adik Super Kids, hari ini di hari Jumat Agung ini kita belajar untuk mempunyai hati yang mengasihi dan melayani. Kak Gaby berdoa kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang walaupun masih kecil tapi kita mempunyai hati yang mengasihi orang lain dan mau melayani sesama kita. Oke adik-adik Super Kids, kita tutup dengan doa. Yuk lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi sesama kami. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk melayani dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu memerdekakan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, dan anak Super Kids, sampai ketemu lagi di ibadah Raya Minggu online Super Kids. Oh ya, sebelumnya Kak Gebe mengucapkan terima kasih buat adik-adik Super Kids yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye. 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.